Gadis itu sedang bersantai dengan mata terpejam di tengah danau. Tapi ayahnya menyuruhnya untuk segera kembali. Melihat ayahnya bertingkah tidak seperti biasanya, gadis itu melepas headphone-nya, mengambil dayung dan mendayung ke pantai. Namun begitu sampai di darat, dia menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Dua suara tembakan terdengar dan ibu serta saudara perempuannya terjatuh ke dalam genangan darah. Kathy sangat ketakutan. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, seorang gangster menahannya. Melihat putri sulungnya juga jatuh ke tangan gangster, sang ayah tahu sudah waktunya untuk melawan. Setelah mengunci gangster tersebut di dalam kamar, sang ayah bergegas menyelamatkan putrinya. Melihat ayahnya memberikan pukulan telak kepada penjahat tersebut, Kathy tidak tahu harus berbuat apa. Kathy benar-benar putus asa, namun para gangster mengejarnya, jadi dia harus meninggalkan ayahnya dan melarikan diri. Menghadapi pria botak itu, Kathy lari tanpa berani berhenti sedetik pun. Dia takut kesalahan kecil sekalipun akan jatuh ke tangan yang salah. Tapi dia belum berlari jauh sebelum dia menyadari bahwa dia berada di tepi jurang. Melihat gangster itu hendak mengejarnya, dia segera mengambil pohon anggur di dekatnya. Dia memanjat tebing untuk melarikan diri dari para gangster. Tetapi Kathy digantung di udara, namun pada akhirnya dia kelelahan dan terjatuh ke dalam jurang. Melihat gadis itu sudah berhenti bernapas, pria botak itu melaporkan kepada bosnya bahwa misinya telah selesai. Tapi gadis itu masih hidup. Ketika dia terjatuh, dia cukup beruntung bisa jatuh ke danau di bawah dan nyaris lolos dari kematian. Untuk mempertahankan hidupnya, dia tidak berani berhenti. Dia berjalan dari siang hingga malam. Akhirnya sampai di kantor polisi. Dia menceritakan semua yang terjadi. Setelah memastikan Kathy bisa mengenali penampilan mereka, petugas polisi wanita tersebut membawa Kathy bersiap pergi ke kantor polisi yang lebih tinggi untuk menyelidiki situasinya. Namun ketika Kathy mengira dirinya telah diselamatkan, polisi wanita itu menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dan ketika Kathy tidak memperhatikan, dia menutup kepala Kathy dengan kantong plastik. Ternyata dia adalah kaki tangan para gangster itu. Melihat Kathy yang hampir tercekik, seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul. Pria itu menarik petugas polisi wanita itu keluar dari mobil. Dan ketika mereka sedang bertarung, Kathy tidak tahu apakah pria itu teman atau musuh, jadi dia melarikan diri. Tapi dia ditangkap oleh pria bertopeng. Dia kemudian dilempar ke bagasi mobil. Mendengar suara mesin meledak, Kathy putus asa. Kenapa dia tidak bisa lepas dari nasib ini? Begitu saja, mobil akhirnya berhenti. Pria itu membuka bagasi mobil dan hendak melepaskan gadis itu ke dalam. Untuk mencegah gadis itu melarikan diri, pria itu kembali melemparkannya ke bagasi mobil. Dia menjelaskan bahwa dia bukan orang jahat. Jika aku orang jahat, aku tidak akan menyelamatkanmu. Pria itu mengatakan dia adalah teman lama ayahnya. Yang paling aman adalah mengikutinya sekarang. Meskipun gadis itu tidak tahu apakah yang dikatakan pria itu benar atau tidak ada pilihan yang lebih baik. Dia harus mengikuti pria itu untuk melihat apa yang terjadi. Mike membawa gadis itu ke rumahnya. Dia menyuruh Kathy untuk istirahat dan dia keluar. Tapi Kathy menelepon sahabatnya. Tindakan kecil ini saja membuat para gangster mengetahui lokasinya. Para gangster dengan cepat mengambil tindakan. Mereka sampai di depan pintu rumah Mike berdasarkan lokasinya. Namun suara mereka membuka kunci terdengar oleh Kathy. Dia melihat keluar melalui mata kucingnya dan menyadari bahwa orang yang datang adalah orang yang membunuh seluruh keluarganya. Dia segera lari, namun ketika mereka memasuki ruangan, mereka tidak dapat melihat gadis itu. Mereka tidak mengetahui bahwa Kathy telah melarikan diri ke rumah orang lain. Namun, gerakannya membangunkan wanita tua yang sedang tidur itu. Wanita tua buta itu mengulurkan tangan dan mencari ke depan. Khawatir wanita tua itu akan mengeluarkan suara, Kathy menutup mulutnya. Menghadapi kejaran gangster tersebut, Kathy pun kabur. Berkat bantuan Mike, keduanya lari ke bawah. Usai mengambil mobil dari garasi, keduanya akhirnya lolos dari kejaran gangster. Mike ingin mengirim Kathy kembali ke kampung halamannya agar dia dapat menghindari kejaran mereka. Karena para gangster mengubah Kathy menjadi buronan kriminal. Jadi jika dia tidak lari, dia mungkin tidak akan tiba tepat waktu. Tapi Kathy sangat keras kepala. Dia juga ingin tinggal di sini untuk membalaskan dendam ayahnya. Mike tidak punya pilihan selain membawanya ke markas rahasia. Tidak ada yang tahu tentang tempat ini kecuali ayahnya. Mike memberitahu Kathy identitas asli ayahnya. Ternyata mereka semua adalah agen negara yang menyelidiki mata-mata asing yang bersembunyi di negara tersebut. Namun identitas ayah Kathy terungkap.
Itu sebabnya dia dibunuh. Yang perlu mereka temukan adalah dokumen mata-mata yang diselidiki dan diserahkan ayahnya kepada negara. Hanya dengan begitu mereka dapat menangkap semua mata-mata. Mike secara tidak sengaja menemukan ada kompartemen rahasia di dalam lemari. Dan ada satu set kunci. Mungkin dokumen-dokumen itu disembunyikan di salah satu rumah. Mereka pun langsung mengambil tindakan agar bisa segera menyerahkan dokumen tersebut kepada negara. Mike parkir di depan supermarket dan berniat meminta Kathy membeli 2 cangkir kopi agar tetap terjaga. Namun tindakan kecil ini akan membawa bencana bagi mereka. Gadis itu baru saja membeli 2 cangkir kopi ketika tiba-tiba dia melihat 2 petugas polisi masuk. Mereka bertanya kepada petugas toko apakah dia pernah melihat gadis ini. Karyawan itu memandang ke arah Kathy di sudut toko dan melihat orang lain menggelengkan kepalanya. Dia bilang dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kathy menghela napas lega. Dia berjalan keluar dari toko serba ada. Namun tindakannya yang tidak biasa membuat polisi curiga, jadi dia mengejarnya. Namun Kathy takut ketahuan polisi bahwa dia adalah buronan kriminal. Namun sebuah pistol diarahkan tepat ke kepala polisi tersebut. Ternyata Mike tepat pada waktunya. Di bawah ancaman Mike, keduanya meninggalkan tempat kejadian di hadapan polisi. Mereka mencapai markas rahasia ayah Kathy. Mereka menemukan daftar mata-mata di sini yang dikumpulkan ayah Kathy. Dan mata-mata paling berbahaya tinggal tepat di seberang jalan. Mike mengambil senjatanya. Dia bersiap untuk pergi ke sisi yang berlawanan. Namun pria botak itu juga menyadari ada yang tidak beres. Tunggu Mike menyelinap ke kamar. Mike tertembak dan jatuh ke tanah. Sang istri segera berlari keluar untuk memeriksa. Pria botak itu berkata bahwa seseorang mendobrak masuk ke dalam rumah dan mencuri. Dia menyuruh istri dan anak-anaknya bersembunyi di kamar. Dia kemudian melangkah ke depan Mike dan mencekik Mike sampai mati. Kathy segera muncul. Dia mengambil pistol dari si skinhead dan mengarahkannya ke arahnya. Tapi Mike mengambil pistolnya, dia tidak ingin Kathy menjadi seorang pembunuh. Namun, saat hendak menarik pelatuknya, tiba-tiba istri dan anak-anaknya bergegas keluar. Kathy sangat emosional. Dia menyuruh Mike untuk meletakkan senjatanya karena dia tidak ingin anak skinhead itu bernasib sama dengannya. Jadi keduanya memaafkan si botak. Tapi Mike terkena titik lemah. Keduanya belum pergi jauh ketika dia pingsan. Akhirnya, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat Mike meninggal, Kathy putus asa. Awalnya dia ingin menyerahkan dokumen tersebut kepada negara tetapi dia mengubah rencananya. Dia menceritakan kisahnya kepada semua netizen. Dia memposting daftar mata-mata di platform sosialnya. Di bawah tekanan opini publik, semua mata-mata ditangkap. Kathy mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Dia naik kereta kembali ke kampung halamannya.